Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pemikiran saudara-saudara di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Merdeka, merdeka, merdeka. Kemerdekaan adalah dambaan semua bangsa. Kita Indonesia sudah 80 tahun merdeka. Hasil perjuangan pahlawan yang mengorbankan darah dan nyawa. Namun kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari penjajah, melainkan bebas dari kuasa dosa melalui Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada Dirgahayu RI ke-80 ini dari Kitab Rasul Petrus yang pertama, pasal 2 ayat 11 sampai dengan 17. Demikian. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah kaisar. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, Rasul Petrus menulis kepada jemaat yang hidup sebagai pendatang, perantau di tengah bangsa lain. Mereka diajar untuk hidup sebagai warga negara yang baik dan warga kerajaan sorga yang setia. Maka kita sebagai orang percaya kepada Kristus, dua kewarganegaraan kita di dunia ini dan di sorga. Amin. Pertanyaan penting, bagaimana kita hidup sebagai orang merdeka di dunia ini, khususnya di Indonesia? Yang pertama adalah karena kita adalah pendatang dan perantau, maka kita harus bisa menjauhkan diri dari keinginan daging. Hiduplah sebagai orang merdeka berarti melawan dosa, bukan diperbudak olehnya. Melawan dosa, nafsu daging, inilah musuh rohani yang melawan jiwa. Di zaman kita sekarang banyak orang Kristen tergoda dengan hedonisme, pornografi, korupsi, dan gaya hidup konsumtif. Maka sebagai warga kerajaan sorga kita harus jadi teladan hidup benar, hidup kudus di tengah-tengah dunia yang tidak kudus ini. Kalau Bung Karno berkata perjuangan kita lebih sulit melawan bangsa sendiri. Sama seperti itu pergumulan terbesar kita adalah melawan diri sendiri. Yang kedua, dalam perikop kita ini kita menghormati pemerintah.
dan membungkam orang-orang bodoh dengan perbuatan baik kita. Kata hipotegete, tunduklah, hormat, bukan tunduk secara membabi buta. Orang Kristen dipanggil untuk taat hukum negara selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Maka perbuatan baik akan membungkam tuduhan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kita sebagai warga Indonesia kita harus jujur, bayar pajak, menjaga kerukunan, tidak terlibat hoaks atau ujaran kebencian. Maka melalui hidup kita yang benar itu, disitulah kita memuliakan Allah. Itulah poin yang ketiga, hidup sebagai orang merdeka, dan disitulah kita melayani Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Rasul Petrus menegaskan bahwa kemerdekaan jangan dipakai untuk melakukan kejahatan, menutupi kejahatan, melainkan untuk hidup sebagai hamba Allah. Ada 4 perintah di ayat 17. Hormati semua orang, kasihi saudara seiman, takut akan Allah, hormati pemerintah. Di era digital sekarang orang sering berkata kita harus bebas berekspresi. Tapi justru banyak orang menyalahgunakan ekspresi itu untuk fitnah, caci maki. Maka disinilah kita diingatkan sebagai warga kerajaan sorga, gunakan kebebasan untuk menjadi terang, memberi kabar baik, bukan menambah hidup kita dalam kegelapan. Apalagi di media sosial bisa jadi ladang berkat ya, tapi bisa juga menjadi ladang dosa. Manalah yang menjadi pilihan kita? Maka kemerdekaan kita di Indonesia ini adalah anugerah besar dari Tuhan. Namun kemerdekaan sejati adalah hidup bebas dari dosa karena Kristus yang sudah membebaskan kita dengan kematiannya. Maka ada 3 panggilan kita sebagai orang percaya untuk hidup di negeri ini. Yang pertama, marilah kita hidup kekudusan, jauhkan diri dari dosa. Yang kedua, marilah kita menjadi warga negara yang baik. Yang ketiga, mari kita menggunakan kemerdekaan untuk melayani Allah. Dirgahayu RI ke-80 dengan semangat baru, marilah kita setia sebagai warga negara Indonesia sekaligus sebagai warga kerajaan sorga. Amin. Saya mau kasih pantun satu saja untuk menutup kesimpulan. Merah putih berkibar di langit, tanda bangsa merdeka sejati. Hidup kudus janganlah sulit, bersama Kristus kita menapaki. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Kristus kami bersyukur Dirgahayu RI ke-80 ini. Tuhan telah memberikan kemerdekaan bagi kami. Janganlah kami dijajah dan diperbudak oleh dosa. Baik di keluarga, di tempat kami bekerja, di gereja, dimanapun kami bermasyarakat. Baiklah kami
orang merdeka di dalam Kristus, menegakkan kebenaran, keadilan, dan hidup dalam kekudusan. Seperti yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami, sekalipun kami warga negara di dunia ini. Dan menunjukkan identitas karakter kami sebagai warga negara sorgawi. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Biarlah kami boleh menjadi contoh dan teladan dimanapun kami berada. Berkatilah seluruh jemaat HKBP Bogor dan juga semua orang Kristen di dunia ini. Supaya kami menjadi garam dan terang, kami boleh menjadi berkat dimanapun. Berkatilah Tuhan jemaat-Mu, mulai dari bayi, anak-anak yang studi, SD, SMP, SMA, yang kuliah. Dan mereka juga yang mencari pekerjaan ataupun yang sudah mendapat pekerjaan apapun. Berkatilah keluarga yang merindukan anak. Anak-anak kami yang mengharapkan untuk bertemu dengan jodoh yang seiman, yang takut akan Tuhan. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, bahwa Engkau adalah Allah masa depan, yang memberikan masa depan yang terbaik bagi kami semuanya. Kami mau bersyukur untuk setiap anugerah kebaikan, keselamatan, pengampunan dosa yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk mengucapkan kata-kata baik, kata-kata berkat, kata-kata semangat yang memberikan motivasi. Ajarlah kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk melakukan yang terbaik bagi siapapun sedang berhadapan dengan kami, berinteraksi bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendoakan jemaat yang meninggal, Bapak Kasman Panjaitan yang meninggalkan Ibu Rosiana Boru Arwan bersama dengan anak-anak mereka. Bapa di sorga, kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan penghiburan dan kekuatan. Begitu juga dengan mertua dari Bapak J. Panjaitan Boru Nababan. Orang tua laki-laki Bapak D. Silaban Boru Lumban Gaul. Tuhanlah yang maha menghibur, memberikan pencerahan, kekuatan sehingga keluarga dapat melanjutkan cita-cita, melanjutkan perjalanan hidup mereka ke depan penuh dengan damai sejahtera, sukacita, berkat yang dari Tuhan. Kami mau mendoakan dan Tuhanlah yang memberkati semua warta jemaat yang sudah dibacakan tadi. Kami percaya Tuhan program-program boleh dapat berjalan dengan baik pada minggu ini dan ke depannya, supaya nama Tuhan yang dimuliakan dan menjadi berkat bagi jemaat. Secara khusus kami mendoakan jemaat yang sakit, Bapak E. Siregar Boru Sihaan, Bapak S.A. Tambunan Boru Pak Pahan, Nyonya Hasibuan Boru Sidabutar, Bapak M. Sitorus Boru Silitong, dan mereka yang tidak kami sebut lagi namanya. Marilah Tuhan, Engkau yang maha pengasih, yang maha murah. Berkatilah semua tim dokter perawat yang memberikan pengobatan yang terbaik. Berikan hikmat pengetahuan yang benar, sehingga mereka dapat melakukan tindakan yang tepat. Dan berkatilah mereka yang sakit, supaya mereka dapat diobati, segera sembuh, pulih, dan kembali ke rumah bersama-sama dengan keluarga, dapat melanjutkan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mendoakan semua kami yang hadir pada saat ini, bahkan jemaat lansia yang live streaming dalam ibadah.
dimanapun mereka Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua dalam semua pergumulan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan wibawa sorgawi bagi setiap kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.